Halo semuanya, selamat datang di channel Iban. Sudah lama gue tidak upload video dikarenakan gue kurang lebih dari Januari atau Februari itu mendapatkan sebuah proyek renovasi kos-kosan. Dan di video kali ini gue akan menceritakan perjalanan kalau misalnya teman-teman mau renovasi kos-kosan dari awal sampai akhir tuh bagaimana. Disclaimer nih, kos-kosannya sudah ada kurang lebih 40 kamar, 45 kamar, terus di extend jadi 50 kamar karena ada ruangan-ruangan di bagian lobby itu dikalahkan supaya menjadi kamar tidur yang bisa disewakan. Sekaligus setelah video ini diupload, gue sepertinya akan rajin lagi untuk upload video YouTube dikarenakan belum ada proyek lagi. Jadi sembari mengisi kekosongan waktu tersebut, gue akan aktif nge-YouTube lagi. Oke, jadi ceritanya di bulan Januari atau Februari itu gue dikontak teman gue, mau gak ngerjain renovasi kos-kosan 50 kamar. Kemudian hal pertama yang gue lakukan adalah survei ke site. Tetapi pada survei kali ini, teman-teman jika mau merenovasi sebuah kos-kosan, pastikan sudah ada desainnya terlebih dahulu. Jadi dari desain tersebut kita mencocokkan dengan yang ada di site. Contohnya ketika desain tersebut sudah ada, kita bahas di lapangan, ada beberapa yang harus perubahan, ada beberapa yang harus dirubah. Contohnya ada pintu itu existingnya pintu solid semua, udah pada lapuk, udah pada rayapan, jamuran dan sebagainya. Akhirnya pintu dan jendela gua rubah itu jadi pakai aluminium, dan juga daun pintunya menggunakan triplek dan HPL, bukan menggunakan particle board, karena kalau misalnya pakai particle board nanti gampang hancur. Selain daripada pintu, banyak juga hal-hal yang dicatat, banyak juga hal-hal yang harus diperhatikan. Contohnya lagi adalah keramik itu mau bongkar atau mau langsung timpa, karena konsekuensinya adalah kalau misalkan teman-teman keramiknya itu timpa, pasti berpengaruh ke leveling. Misalkan keramik sirkulasi teman-teman timpa, kemudian keramik dalam kamar teman-teman kasih vinil, jadi pada awalnya levelingnya sama, tapi karena sirkulasi ditambahin keramik dan kemudian kamar dikasih vinil, akhirnya kamar akan lebih rendah dibandingkan dengan sirkulasi. Maka dari itu di situ keramik sirkulasi gue putuskan untuk gue bongkar supaya levelingnya masih bagus. Nah, hal-hal tersebut teman-teman harus masukkan di dalam bego teman-teman. Jadi walaupun desainnya ini keramik baru, ini vinil, teman-teman harus bilang, oh ini keramik sirkulasinya harus dibongkar kalau nggak levelingnya jelek, nggak sesuai dengan kaidahnya lah istilahnya teman-teman ya, karena sirkulasi ya harusnya seenggaknya rata atau lebih rendah dibandingkan kamar tidur. Itu adalah salah satu hal yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman ngecek site dan disamakan dengan desain yang sudah ada. Jadi kondisi site teman-teman cek bareng gambar yang sudah ada. Kemudian juga ada beberapa kendala, yaitu adalah bocor dari atap. Nah, karena kebetulan ini atapnya ganti, kemudian dicek dulu nih kondisi strukturnya apakah memungkinkan atau tidak. Kondisi strukturnya untungnya sih itu sudah menggunakan baja ringan, jadi bisa kita gunakan kembali. Tetapi di sini gue sempat ada mengalami kesalahan, yaitu di perhitungan BQ gue menghitung semua ceiling gypsum itu adalah hanya ganti gypsumnya, tetapi strukturnya existing. Ternyata setelah dibongkar ceilingnya, karena ceiling kita ganti baru semua karena udah lapuk, udah jamuran dan sebagainya. Nah, setelah gypsum ceiling dibongkar, ternyata perkuatannya itu masih pakai semacam besi yang kecil-kecil itu, yang warna hijau. Ntar gue kasih tunjuk fotonya deh. Dan itu sangat tipis, jadi ketika kita ngebongkar pun itu kayak ikut melewat-lewat walaupun skrupnya udah kita copot. Jadi walaupun kita udah cari-cari skrupnya, ketika copot, wah ini banyak yang penyok-penyok, dan akhirnya mungkin kurang lebih 30-40% di setiap kamar dan koridor itu hollow-nya gue ganti baru. Nah, di situ gue sempat ada miss. Untungnya masih bisa tercover dengan hal-hal lainnya.
Jadi buat teman-teman yang mau renov, mending teman-teman langsung bilang aja nih, hollow struktur gypsum itu harus baru. Kemudian setelah BQ tersebut gue bikin, udah gue catain apa yang harus diganti dan tidak. Dari nominal segini, itemnya ini aja yang dikerjakan. Akhirnya sudah di DP. Setelah di DP baru mulai pengerjaan. Nah di sini yang gue miss lagi adalah bongkaran. Jadi gue udah miss di perhitungan bongkaran. Gue nggak nyangka ternyata buang puing itu sangat banyak sekali. Itu mungkin gue buang puing sendiri itu bisa habis 30-40 juta. Itu untuk buang puingnya doang ya teman-teman. Itu belum sama upah daripada ngebongkar-bongkarnya, ngebobok-boboknya. Karena itu yang dibobok ada ceiling, ada keramik toilet, semua bongkar. Keramik sirkulasi gue bongkar, dan juga gypsum bongkar, atap bongkar. Kemudian di lantai 1 itu ada bahkan lantai gue bongkar karena ada penambahan dinding, jadi ada struktur pondasi baru. Nah di situ gue nggak nyangka ternyata biaya untuk buang puing itu cukup tinggi. Jadi ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman kalau misalkan renovasi, buang puing itu wajib dimasukkan di itemnya. Gue masukin waktu tapi kecil kayak cuman 5 juta 10 juta, ternyata sampai 3 kali lipat, hampir 40 juta seingat gue. Itu bener-bener gede banget cost untuk buang puing. Itu gue oh ya, satu lagi yang harus di mention itu tuh jalannya cenderung kecil. Jadi mobil yang gue pakai untuk buang puing itu adalah mobil carry. Nah jadi itu bolak-balik ditambah kalau misalkan ada 2 carry pun itu muter di dalam site-nya sangat sulit. Jadi mau nggak mau satu carry tiap hari bolak-balik. Nah itu untuk yang buang puing teman-teman. Jadi jangan sampai kalau misalkan teman-teman dapat renovasi, buang puing itu jadi hal yang miss seperti gue. Kemudian kita lanjut ke berjalannya proyek. Setelah gue bongkar, toilet di sini gue sika ulang, tapi bukan pakai yang membran bakar. Gue sika ulang, kemudian gue tes rendam kurang lebih 2 kali 24 jam. Dan ternyata bener ada saja yang bocor ke bawah. Padahal bagian dari floor drain sudah kita tutup, kita sudah pastikan itu tidak ada bocor atau netes dari floor drainnya, tapi dari di luar floor drain ada saja yang bocor walaupun sudah kita sika. Apalagi kalau tidak disika, yang pasti makin rembes ke bawah. Nah akhirnya kita sudah sika ulang, atau bagian yang retak-retaknya kita tutup lagi. Akhirnya singkat cerita tes rendam selesai. Kemudian air bekas tes rendam kan kita buang ke floor drain. Ternyata ada lagi sekitar 2 atau 3 kamar itu floor drainnya mampet. Nah ini juga menjadi PR lagi karena renovasi. Ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman. Jadi floor drainnya mampet, kita harus mencari jalur floor drain tersebut di lantai bawahnya. Kita carilah di mana nih airnya berhenti. Akhirnya kita potong, dan ternyata di jalur floor drain ada softtek. Mungkin softtek tersebut adalah reinkarnasi nylon. Cita-citaku menjadi softtek. Nah kemudian akhirnya kita potong pipanya, kita keluarkan kotoran-kotoran di floor drainnya, kita ganti pipa baru. Akhirnya kita tes rendam lagi dan kita gelontorin air bekas tes rendamnya, akhirnya sudah mengalir dengan baik. Nah itu juga menjadi salah satu kejadian yang mungkin teman-teman alami kalau misalkan teman-teman merenovasi sebuah kos-kosan. Itu 3-4 kamar mampet ya, ada yang karena softtek, ada yang bukan gitu ya teman-teman. Pokoknya tes gelontor itu wajib, tes rendam dan juga tes gelontor itu adalah hal yang wajib. Kemudian hal berikutnya yang mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman adalah mengenai toren. Wah ini nih toren nih ternyata existingnya sangat kacau, di mana dia memiliki 3 toren, tetapi jalurnya itu tuh sangat bisa dibilang sangat
ngaco deh teman-teman. Dimana 3 toren tersebut kita pertama mikir, oh ini satu lantai satu toren, ternyata tidak. Kayak mungkin satu toren itu lengkap-lengkap kamarnya atau gimana, gue juga nggak tahu. Oh ya, anyway, ini bangunan mungkin udah ada sekitar 8-9 tahun. Gue nggak tahu ya sebelum itu dia apakah bekas renov juga atau gimana. Nah, si toren ini juga menjadi permasalahan berikutnya. Dimana di sini karena ownernya itu sangat budget, jadi jalur untuk shower, jalur untuk kloset, per kamar mandi itu tetap. Jadi kita nggak ubah. Jadi pipanya juga kita nggak ganti. Nah, kemudian di toren ini itu juga suka ada masalah, yaitu dimana di satu kamar nyalanya kencang, di satu lagi tidak kencang. Jadi seperti kayak ada hambatan kotoran, entah lumut dan sebagainya. Kendala berikutnya adalah sumber air. Sumber air Sudeka. Sumber airnya itu dari PLN atau dari air sumur. Jadi ini ketahuannya itu setelah bangunannya kos-kosan ini sudah berfungsi normal semua, banyak sekali jet washer dan juga shower yang macet, jadi airnya ngecil. Ternyata setelah dicari tahu, kita buka si showernya atau jet washernya. Shower dan jet washer semua baru ya teman-teman. Jet washer dan shower maupun di stop kerannya kita buka, itu banyak pasir dikarenakan menggunakan air sumur. Nah, jadi buat teman-teman ini juga bisa menjadi pembelajaran berikutnya. Kalau misalkan pakai air sumur, itu bisa menjadi kendala tersendiri, bisa menjadi permasalahan tersendiri, yaitu jet washer atau showernya kecil karena pasir menumpuk di dalam unit sanitary, teman-teman. Berikutnya lagi, kendala berikutnya yang dialami setelah proyeknya setelah dibangun dan mulai musim penghujan. Nah, setelah masuk musim penghujan, ternyata dinding tetangga itu pada retak. Dan dinding tetangga itu posisinya sangat sulit dijangkau dengan tangga atau scaffolding. Jadi tidak bisa kita waterproof. Bahkan sekalipun dengan tangga vertikal, itu bagian atasnya itu tidak memungkinkan untuk ngegigit di dinding ataupun di tali kemanapun gitu untuk diikat si tangga vertikal tersebut. Bahkan digeser-geser juga sangat sulit sekali untuk perpindahan tangga vertikal tersebut. Dan juga di bagian bawah daripada dinding yang tetangga itu, jadi kurang lebih bangunannya tinggi mungkin 15 meter, kanan dan kirinya itu adalah atap tetangga, jadi bukan dak yang nggak bisa dikasih tangga ataupun scaffolding juga, kalau nggak jebol kan teman-teman. Nah, itu pas masuk musim hujan dan juga hujannya kemiringannya itu miring lebih dari 30 derajat, wah, kejadian lah dinding bagian dalamnya melembung, jadi airnya meresap ke dalam, dan itu akhirnya kita cari caranya hanya ngakalin dari dalam. Jadi bagian dalamnya itu kita kerok, kemudian kita kasih waterproof, kemudian sebelum dikasih waterproof yang bagian celah-celah bolongnya itu kita isi lagi pakai semen campur lem putih, kemudian juga kita lapis waterproof, kemudian baru dicat finish. Semoga saja tidak kejadian lagi ya, tidak rembes lagi. Nah, ini juga bisa teman-teman mention kalau misalnya teman-teman dapat proyek renovasi kos-kosan yang kanan kirinya dindingnya itu tidak bisa di finish. Jadi kasih tahu aja dari depan, dari awal-awal kasih tahu bahwa ini bisa menjadi kendala nih ketika hujan, karena dinding bagian kanan dan kiri ini udah 10 tahunan nggak di waterproof, nggak diapa-apain lah teman-teman, intinya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mengenai lampu downlight. Itu teman-teman harus cari yang bergaransi, karena dari lampu downlight itu, semua lampu downlight baru kurang lebih mungkin gue beli 190 sampai 200 kecil unit. Jadi gue beli downlight anggaplah 200 piece, itu ada saja lampu yang sudah mati walaupun baru sebulan 2 bulan dipakai. Nah,
Karena lampunya yang gue beli juga bergaransi, jadi gue tinggal tukar unitnya. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada lampu mati, ntar teman-teman bilang, wah ada setannya nih, wah harus ini, harus itu. Tidak dong, memang pasti ada aja lah dari 200 unit nih yang cacat pabrik gitu lah teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini, yang mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman. Ini gue juga nggak ngeh, ternyata ada beberapa kamar tidur dengan kamar mandi itu levelingnya itu cenderung sama atau turun tapi hanya sedikit. Memang ketika awal survei itu tuh di tiap kamar ada tanggulan, cuman gua nggak ngeh ternyata tanggulan tersebut dikarenakan pada saat konstruksi ngecor lantai antara lantai kamar tidur dan juga lantai toilet itu sama, jadi lantai toiletnya cenderung sama dan atau ada yang kurang turun. Akhirnya semua kamar diakalin dengan cara dikasih tanggul dari cor-coran biasa ya, otak gitu. Kemudian gua nggak ngeh di situ, akhirnya ketika tanggulnya gua jebolin dan gua pasang keramik baru, walaupun keramik toiletnya gua udah bongkar, gua udah leveling, ternyata ada 1-2 kamar yang levelingnya tuh nggak dapet. Jadi ketika volume air yang dipakai untuk mandi itu besar, itu airnya agak tembus ke, bukan agak tembus, airnya itu luber ke kamar tidur. Nah itu akhirnya gua kembalikan lagi, gua kasih tanggulan lagi, atau teman-teman juga bisa pakai karet pembatas antara kamar mandi dan kamar tidur. Oh ya, satu lagi di sini yang bisa menjadi pembelajaran teman-teman, yaitu adalah mengenai pipa pembuangan grey water. Ini tuh ada air hujan, ada yang dari floor drain, air mandi, bekas mandi. Nah ternyata ketika hujan sangat deras, ada 2 kamar yang dari floor drainnya itu airnya mumbul ke atas, benar-benar meledak ke atas kayak air mancur. Dan setelah kita cari tahu, jalur air hujan itu digabung oleh pembangun, oleh kontraktor yang bikin bangunan tersebut pada awalnya. Jadi dari atap yang mungkin kurang lebih ukurannya 30 meter kali 10 meter persegi panjang tersebut, itu ada atapnya semua. Atapnya ke masing-masing floor, ke masing-masing roof drain ada 6 kurang lebih. Itu kemungkinan besar larinya ke satu jalur ke bawah, dan di bawah pun digabung dengan floor drain 2 kamar. Dan ini tuh kos-kosannya ada 3 lantai, 3,5 lantai. Setengahnya itu untuk fasilitas lah, untuk pantry, untuk menjemur, untuk mencuci. Itu airnya tersebut masuk semua ke floor drain tersebut. Nah itu airnya itu ngocor, ngalir ke satu jalur pipa. Jadi misalkan ini ada pipa. Ini pipa air hujan, semua pipa masuk sini, set. Walaupun bercabang ya, ini pasti bercabang. Jadi pipanya ke sini semua. Pas di bawah ini ada lantai 1 di kamarnya itu gabung sama floor drain kamar. Jadi ketika debit air sangat banyak, itu langsung mumbul ke atas, airnya meledak ke atas, dash. Nah akhirnya itu kita akali dengan cara membuat sumur resapan. Jadi akhirnya kita bobok lagi keramiknya, kemudian kita tutup jalur yang letter T ke floor drain kamar kita tutup. Kemudian juga yang floor drainnya itu kita tancap ke bawah, karena pilihannya tuh hanya 2, mau dibikin sumur resapan atau dibikin gabung sama septic tank. Dan hasil diskusi antara gua dengan arsiteknya, dengan desainernya, kita setuju bahwa jalur septic tank tidak boleh digabung dengan floor drain kamar mandi, karena ntar takutnya bakterinya banyak terbang semua, nggak hanya bau tapi bisa menjadi penyakit buat si penghuninya. Nah akhirnya sumur resapan itu sudah dibikin ke bawah, mungkin turun sekitar 3 meter,
Dan juga kita menggunakan floor drain yang ada katupnya, jadi ketika air masuk dia ngebuka, ketika air tutup juga demikian. Nah itu juga berfungsi kalau misalkan takutnya dari tanah itu ada mikroorganisme atau binatang-binatang yang naik. Oke teman-teman, kayaknya itu aja video cerita-cerita kali ini, cerita singkat kali ini. Dan gua akan mulai aktif dalam membuat konten YouTube lagi. Buat teman-teman yang mau request tutorial bisa langsung tulis komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.